tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya, lalu saya tonton di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, ekonomi apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya. apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih, gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama. Termasuk rahasia-rahasianya Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Aduh lu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain ya. Jadi Mas Harto belum? Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 deh. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya tambah proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runi, Bima dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teh itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit. 3 menit akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama,
akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin di Taiwan atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi Nggak sebelumnya ada ada yang rencana, nonton nggak ada belum? rencana buat nyari ke calo mas. Nggak tahu ya. Siapa tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata nggak ada. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya Ya di pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Berangkat ke sana. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan coba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap mas. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. berarti Saya belum tahu, enggak, Desta nggak cerita. Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin laki-laki seumuran saya, semua itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tonton di dalam stadion. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. oh iya Laki-laki seumuran saya, semua itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tonton di dalam stadion. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. oh iya Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Kemudian udah nggak, menurut gua suami-suami takut istri itu bukan nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa kini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih Yang dititik Ya. apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu ya, yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama. Termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, terus juga Amanda, itu sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang?
laki-laki seumuran saya itu pada sebel. Anjir, nasihat itu dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, ekonomi apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Nah, kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya, apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih, gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama. Termasuk rahasia-rahasianya Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Belum. Oke nih, ini episode 1 deh. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya hambat proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, di mana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih mas? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari ceritanya si ini, saya ambil begini, terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang training. Betul sekali, itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teh itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti
itu udah pada sold out, tungguin lama. Akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin di Taiwan atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada yang nonton ada belum? rencana buat nyari ke calon mas? Nggak tahu ya. Siapa tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata nggak ada. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya Ya di pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public konser, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai adalah Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap man. Lihat hubungan keduanya. Ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih opini lu, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana opini lu, enggak. Kita ketemu hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Saya belum tahu. Enggak, Desta tuh udah nelfon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya, semua itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, sektor apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. oh iya Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya,
dari awal memang si Muti cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Nah, kemudian udah nggak, menurut gua suami takut istri itu bukan nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami masa ini itu memang suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titik apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama. Termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Darto udah belum? Taruh dulu mana Mas Darto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Darto belum? Belum. Oke nih, ini episode 1 deh. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, tar dulu gampang. Jadi mau saya hambat proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kok aku bikin jadi cerita, udah gue bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini, terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi gini sekarang training. Betul sekali, itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Ngomong aja. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta di Google Trend. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30, udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit. 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out. Tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin di Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calon Mas. Nggak tahu ya, tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3
tapi ternyata nggak dapet. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pakai bot. Memang lagu yang paling disukai adalah Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayak tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, aman. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah tanya-tanya, gimana ngopi dulu enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. berarti Saya belum tahu, enggak Desta tuh udah saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel, ya udah ayo tuh bantuin. Laki-laki syukuran saya, syukur itu pada sebel. Anjir, nasihat itu dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, politik apa, kejadian apa, konflik apa, skandal apa. oh iya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Muti cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Terus kemudian udah nggak, menurut gua suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami masa ini itu memang suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk
buat istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang di titik Ya. beratkan apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih yang jelas yang pertama itu ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, terus juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada sama ya masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Belum. Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Lama lagi. Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya tambah proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih mas? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, lebih kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini, terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang training. Betul sekali, itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada yang nonton ada belum? rencana buat nyari ke calo Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya di pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Berangkat sana. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa?
banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya, saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, man. Oke. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah tanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Saya belum tahu, enggak Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel, ya udah ayo tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya, semua itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, streaming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, streaming saya, oh gitu permainannya ya. Lalu saya tonton di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titikkan apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih, gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima.
yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1, season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Belum. Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya tambah proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runik, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi kita sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta di Google Trend. Desta. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calo Mas. Enggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata nggak ada. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka.
laki-laki syukuran saya itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, sekeliling saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, sekeliling saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya taruh konten di dalam skenario. Ya saya taruh teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, politik apa, kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga lu juga nggak sih yang nentuin? Ya, dari awal memang si Muti cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Terus kemudian udah nggak, menurut gua suami takut istri itu bukan nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami masa ini itu memang suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya, apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasia aja tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Aduh lo mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya tambah untuk produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, di mana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang ini betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum mau. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta di Google. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30, udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti
itu udah pada sold out, tungguin lama. Akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin di Taiwan atau enggak siapa tahu kalau Australia kota baru mungkin coba. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calon mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya Ya di pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public consale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi deh dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap man. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Daftar di BL Selatan belum tahu. Saya belum tahu, enggak Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel, ya udah ayo tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya itu pada sebel, anjir, nasihat kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, sekeliling saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, sekeliling saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya teman-teman saya.
Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, ekonomi apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Kemudian udah nggak, menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya. apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Arto udah belum? Aduh lo mana Mas Arto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain ya. Jadi Mas Arto belum? Mas Arto belum? Oke deh, ini episode 1 deh. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya tambah proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih mas? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya. Adalah suratan-suratan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kalau aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari ceritanya si ini, saya ambil begini, terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30, udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelum ada Ayo menonton rencana buat nyari ke calon mas? Enggak,
tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Spain di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public konser, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah, saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pakai bot. Memang lagu yang paling disukai adalah Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya, saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi deh dulu. kabarnya tadi cerai Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, man. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih hobi lu, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana hobi lu, enggak. Kita ketemu hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Tapi udah daftar di BL Selatan belum tahu. Saya belum tahu, enggak, Desta tuh nelfon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel, ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, seperti apa, lihat kejadian apa, konflik apa, skandal apa. oh iya kurang apa anjir istrinya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, dari awal memang si Muti cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami atau istri. Terus kemudian udah nggak
menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik beratkan apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter-karakternya itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasia aja tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Darto udah belum? Ada dulu mana Mas Darto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain ya. Jadi Mas Darto belum? Mas Darto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Sama lagi. Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya tambah produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Darto? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kok aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, terus jadi sekarang ini. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum mau. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita desa di Google. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, buat 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya kita udah tutup, ya, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Ada rencana buat nyari ke calo Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya? Iya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas
hari H dibuka justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian di tiketnya dapat di Spain, di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lu akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah, saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya, saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan dari dulu. Kabarnya tadi cerai. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayak tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, man. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Tapi udah daftar di Bea Selatan belum? Saya belum tahu. Enggak, Desta tuh dapat saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki syukuran saya itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, streaming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, streaming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, politik apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, dari awal memang si Muti cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Nah, terus kemudian udah nggak, menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya. apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih
yang jelas yang pertama itu ya, yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih, gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Sarto udah belum? Aduh lu mana Mas Sarto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain ya. Jadi Mas Sarto belum? Mas Sarto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Lama lagi. Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya hambat untuk produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Sarto? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa. Begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kok aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, jadi sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum mau. Oke. Mas Sarto dikit dong. Minta komentarnya Mas Sarto. Ada berita Desta di Google Trend. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Ada rencana buat nyari ke calon Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incar? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gue nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata nggak ada. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Berangkat sana. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagi yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam.
terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu dan saya kayak tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, Man. Oke. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa udah di rumah ya, jadi kita buat senang aja. Saya belum tahu, enggak Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel, ya udah ayo tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya, itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, sekeliling saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, sekeliling saya, oh gitu permainannya ya. Lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa istri-istrinya? Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Terus kemudian udah menurut gua suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami masa ini gitu, memang suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititikkan apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter-karakternya itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih, gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan,
juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada sama ya masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Belum. Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Lama lagi baru nih episode 2 nih. Lama lagi. Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya hambat proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dan Yuda. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya. Adalah suratan-suratan di balik layar yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa. Begitu ada yang surat, ini seru banget nih. Ceritanya kalau aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain. Pokoknya intinya adalah saya ngambil dari ceritanya si ini saya ambil begini terus digabungin jadi satu. Ini digabungin jadi satu. Teman saya yang ini digabungin jadi satu. Terus jadi sekarang training. Betul sekali. Itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta di Google. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit 3 menit akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan atau enggak, siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calo Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incar? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3, tapi ternyata nggak ada. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah, saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, Man. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih opini lo, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana opini lo, enggak. Kita ketemu
ahe motoran pulang udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa yaudah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Daftar di BL Selatan Saya belum tahu. Enggak, Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tonton di dalam skenario. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, dari awal memang si Multi cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Nah, kemudian udah nggak, menurut gua suami-suami takut istri itu bukan nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titikkan apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter-karakternya itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Sama lagi. Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya yang tambah proses produksi saya.
Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Darto? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, lebih kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa. Begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kok aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, jadi kita sekarang training. Betul sekali, itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, buat 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calo Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incar? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. tapi sebelumnya pernah nonton nggak sebelumnya? Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Pernah kan sana? Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan dari dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, Mas. Oke. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih opini lo. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana opini lo, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah yang sini kita buat senang-senang aja. Saya belum tahu, enggak Desta tuh telepon saya kalau ada bawanya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel, ya udah ayo tuh bantuin.
laki-laki seumuran saya semua itu pada sebel, anjir rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Lalu saya taruh konten di dalam skenario. Ya saya taruh teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, lihat kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Terus kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa kini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titikkan apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasia aja tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Darto udah belum? Taruh dulu mana Mas Darto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Darto belum? Mas Darto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Lama lagi baru nih episode 2 nih. Lama lagi. Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya hambat proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dan Yuda. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Darto? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya. Adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa. Begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kok gue bikin jadi cerita. Udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain. Pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil dari begini terus digabungin jadi satu. Ini digabungin jadi satu. Teman saya ini digabungin jadi satu. Jadi sekarang training. Betul sekali. Itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti
itu udah pada sold out, tungguin lama. Akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan atau enggak, siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calo mas? Nggak tahu ya. Siapa tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incar? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata nggak ada. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah, saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disesuaikan lah. Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan OPD dulu. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayak tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap man. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa udah di rumah yang sini kita buat senang-senang aja. Tapi daftar di BL Selatan Saya belum tahu. Enggak, Desta tuh dapat saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya itu pada sebel, anjir, nasihat kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skilling saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skilling saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tahu konten di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin?
Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa ini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titikkan apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Arto udah belum? Taruh dulu mana Mas Arto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain ya. Jadi Mas Arto belum? Mas Arto belum? Oke deh, ini episode 1 deh. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya hambat proses produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, jadi sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta di Google Trend. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia kota baru. Tapi sebelumnya ada rencana buat nyari ke calon Mas? Enggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gua nggak mungkin kan nontonnya malah, karena nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3
tapi ternyata nggak dapet. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya itu sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu. Karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Berangkat ke sana. Tanggal 19 juga kan akan ada public onsel, lu akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Kabarnya ke Desta cerai Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, aman. Oke. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih opini lo. Gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana opini lo, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah yang sini kita buat senang-senang aja. Tapi udah daftar di BL Selatan belum tahu. Saya belum tahu. Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel. Ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki syukuran saya sudah itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skillin saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skillin saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya taruh konten di dalam skenario. Ya saya tahu teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, politik apa, kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Muti cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Terus kemudian udah nggak, menurut gua suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami bahasa ini itu memang suami yang lebih
terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik Ya. apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter-karakternya itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1. Season 2 gimana ya Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Aduh lu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Lama lagi. Ayo dong. Iya, dulu gampang. Jadi mau saya tambah untuk produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Runi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, dimana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri yang harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak bisa, begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kalau aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya yang ini digabungin jadi satu, jadi sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum mau. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6, ke 4, ke 3, buat 1 jam, terus sampai ke 13 menit, 3 menit, akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out, tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry, ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan, atau enggak siapa tahu kalau Australia kota baru. Tapi Ada rencana buat nyari ke calon Mas? Nggak tahu ya. Tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incer? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gue nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu, karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Berapa sana? Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah, saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot,
Cowok curang kalian ya, pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan kopi dari dulu. Kabarnya tadi cerai Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, aman. Oke. Yang hubungan keduanya, ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu. Gue juga nggak pernah tanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu, hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa udah di rumah ya, jadi kita buat senang aja. Tapi udah daftar di Bea Selatan belum tahu. Saya belum tahu, enggak Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu cancel, ya udah ayo tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skillin saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skillin saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya tuangkan di dalam skenario. Ya saya teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga? Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, ada kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya. Dan pemilihan karakter juga ada juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan ini sih, memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami takut istri. Nah, terus kemudian udah nggak, menurut gua suami takut istri itu bukan nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami masa ini itu memang suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititikkan Ya. apa, Mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih, yang jelas yang pertama itu, ya yang kedua ini pasti karakternya lebih dewasa. Bagaimana caranya bikin ini lebih menarik dari yang pertama. Sementara karakter-karakternya itu udah melalui proses pendewasaan di season pertama nih gitu kan. Terus juga rahasia-rahasianya tuh udah kebongkar semua di season pertama, termasuk rahasia-rahasia Bima
yang membuat dia jadi tidak berkutik lagi gitu, yang tadinya sangat alpha di season 1, season 2 gimana ya, Bima diapain ya, itulah jadi dan juga menghadirkan value-value baru dari karakter-karakter baru yang diperankan oleh Wulan, juga Amanda, sama Martino juga. Berarti proses penulisan berapa lama tuh Bang? Karena tadi kan memikirkan perkembangan dari karakter-karakter ini gitu. Proses penulisan season 2 ini lama banget karena saya mudik. Jadi mana Mas Harto udah belum? Taruh dulu mana Mas Harto, terus saya juga ada masih banyak kegiatan lain kan. Jadi Mas Harto belum? Mas Harto belum? Oke nih, ini episode 1 nih. Selama lagi baru nih episode 2 nih. Apa lagi? Ayo dong. Iya, taruh dulu gampang. Jadi mau saya tambah untuk produksi saya. Yang paling sulit buat ngembangin ceritanya siapa sih? Karakternya siapa? Yang paling sulit sebenarnya ya masih di antara segitiga itu nih, si Rumi, Bima, dengan Yuda gitu. Lagi-lagi karena sebenarnya kan Yuda sudah menutup chapter itu, babak itu udah ditutup di season 1, di mana mereka masih ada, tapi konflik apa lagi nih yang bisa terjadi di antara mereka, itu yang membuat jangan terlalu mengada-ngada kayak sinetron, masih realistis, masih bisa diterima oleh penonton, tapi juga seru. Yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan di season kedua ini apa sih Mas Dato? Pesan yang mau disampaikan di season kedua ini sih banyak sih, kali ini sih sebenarnya lebih dalam dibandingkan season 1, tentang hubungan suami istri, tentang keterbukaan, tentang memahami satu sama lain gitu. Di balik kegilaan mereka sebenarnya itu message-nya bahwa tentang suami istri ya harus komunikasi, harus terbuka, kalau enggak ya siap-siap going downhill gitu. Oke. Ya, adalah curhatan-curhatan di balik layar sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa. Begitu ada yang surat, ini seru banget nih ceritanya, kalau aku bikin jadi cerita, udah bikin jadi cerita aja kali ya. Yang paling menggelitik, wah nggak bisa saya ceritain, pokoknya intinya adalah saya ngambil dari cerita si ini, saya ambil begini terus digabungin jadi satu, ini digabungin jadi satu, teman saya ini digabungin jadi satu, jadi kita sekarang training. Betul sekali itu tadi sahabat-sahabat saya, bukan saya. Saya belum ngomong. Oke. Mas Darto dikit dong. Minta komentarnya Mas Darto. Ada berita Desta digugat cerai. Iya udah. Tadi udah ikutan dari jam 9:30 udah ditungguin, tapi akhirnya jam 10 teng itu dari 3 komputer cuma 1 yang tembus. Dari 9 jam turun ke 6 ke 4 ke 3 buat 1 jam sampai ke 13 menit 3 menit akhirnya dia refresh ganti, itu udah pada sold out tungguin lama, akhirnya ganti lagi, sorry ya, kita udah tutup. Nah, saya mau coba lagi mungkin untuk Taiwan atau enggak, siapa tahu kalau Australia buka kota baru. Tapi ada rencana buat nyari ke calo Mas? Nggak tahu ya. Nggak tahu kalau calonnya BU. Tapi sebelumnya udah Di kategori apa nih yang lo incar? Kategori apa aja sih, yang penting sih yang duduk, karena anak-anak gue nggak mungkin kan nontonnya malah anak nggak mungkin festival, jadi antara kategori 1, 2 atau 3 sampai ternyata beda. Tapi sebelumnya pernah nonton nggak? Sebelumnya Ya pernah 8 tahun yang lalu di Australia juga waktu itu, dan beli tiketnya tuh sebenarnya bukan pas hari H dibuka, justru beli tiketnya di secondary market waktu itu. Karena kita baru tahu beberapa hari kemudian beli tiketnya dapat di Brisbane di Australia. Pernah kan sana. Tanggal 19 juga kan akan ada public on sale, lo akan nyoba lagi di situ? Pasti dong, bismillah. Saya akan coba lagi. Mudah-mudahan nggak kalah sama calo-calo pakai bot. Calo-calo curang kalian ya, pada pakai bot. Memang lagu yang paling disukai apa? Banyak, ada Fix You, ada Yellow, ada Daddy, ada Magic. Saya punya semua albumnya. Saya punya semua album dalam bentuk piringan hitam. Terus juga emang doyan waktu dari dulu. Kabarnya tadi cerai. Waduh, saya nggak tahu. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu, dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Siap, Man. Oke. Udah hubungan keduanya?
ini saya tuh kalau kita nih pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing, kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah gimana sih ngopi dulu, gue juga nggak pernah ditanya-tanya gimana ngopi dulu, enggak. Kita ketemu hahaha, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah ya, jadi kita buat senang-senang aja. Berarti daftar di Bea Selatan belum tahu. Saya belum tahu, enggak, Desta tuh telepon saya kalau ada bawahnya doang. Kalau tiba-tiba ada bintang tamu cancel, tuh ada bintang tamu gue cancel, ya udah ayo, tuh bantuin. Laki-laki seumuran saya, semua itu pada sebel. Anjir, rahasia kita dibongkarin semua. Ya tentu saja saya mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, kawan-kawan saya, skimming saya, bukan saya. Saya melihat kawan-kawan saya, skimming saya, oh gitu permainannya ya. Nah, lalu saya taruh konten di dalam skenario. Ya saya taruh teman-teman saya. Berarti memang cerita dari teman-teman juga. Ya betul, ada teman-teman, ada ngelihat society, lihat masyarakat, perhatikan kejadian yang terjadi di masyarakat, apa, lihat kejadian apa, konflik apa, skandal apa. Oh iya. Kurang apa anjir istrinya? Dan pemilihan karakter juga lo juga nggak sih yang nentuin? Ya, memang dari awal memang si Multi cuma memberikan brief. Awalnya itu kita mau menghidupkan lagi suami-suami takut istri. Nah, kemudian udah menurut gua suami-suami takut istri itu nggak berlaku di era sekarang. Di era milenial tuh nggak berlaku karena kita bukan takut istri, kita takut ketahuan. Jadi makanya suami-suami masa kini itu memang suami-suami yang lebih terkini, yang punya trik-trik baru, yang punya cara-cara baru lah untuk melabui istri-istrinya gitu. Kalau yang perbedaan pertama sama yang kedua ini mungkin apa sih? Yang dititik-titikkan apa mas? Perbedaan yang pertama yang kedua sih